Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Jongki. Kali ini kita akan overclock cepat aja ya. Kita punya Ryzen 2700X di stok 3,7 ya, 3,7 GHz. Rencananya kita mau naikin performanya ya minimal 15% mungkin, atau maksimal 25 atau 30 aja ya. Tujuannya apa? Ya biar komputer kita lebih keren aja, lebih jago gitu ya. Ya soalnya ini kan spek tahun berapa, Ryzen 2700X itu keluaran tahun berapa sih? Nah, buat teman-teman yang tahu boleh komen. Jadi kita mau overclock, tapi sebelumnya kita akan cek dulu. Ini masih default, standar. Kita akan cek di sini. Ya, ini belum diapa-apain prosesornya, RAM juga belum diapa-apain. Jadi pertama kita akan overclock di prosesor dulu ya. RAM kita standar. Kita ada DDR4. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kemampuan dasarnya itu seperti apa gitu. Kita pakai Cinebench R23. Ini buat nyiksa prosesor kita seperti itu. Nanti setelah kita tahu kemampuan yang sebenarnya seperti apa, nanti kita baru bisa cari cara buat menstabilkan atau menaikkan performa. Karena bisa jadi karena R23 buat saya ini, buat komputer saya ini sangat berat sekali ya, dia sangat nyiksa sekali komputer. Ya, di stock setting dia 3,7 ya, 3,7 GHz. Cuman dia kan ada boost overdrive-nya ya. Jadi otomatis dia naik ke 3,8 di sini. 3,8. Kadang 3,9, kadang sampai juga 4 GB, tapi tergantung suhu juga. Nah, masalahnya di sini adalah suhu. Oke, nggak kuat. Ya, seperti itu. Ini akan kita tanggulangi. Ini namanya jadi green screen, kalau dulu itu blue screen. Gak apa-apa ya. Kita akan rubah biar nggak terjadi seperti itu dan sambil menaikkan performanya. Yang harus kita lakukan pertama adalah ke AI Tweaker. Kita nggak akan pakai DOCP, kita semuanya akan dibuat manual. Spektrum kita matiin, memori frekuensi nanti, ini juga auto, semua auto, performance bias matiin, precision boost overdrive kita matiin. Oke. Lalu scalernya ini auto karena nanti dia nggak aktif ya. Max CPU boost overclock kita nggak aktif. Thermal limit standarnya kan maksimal dia di 95 ya. Kita akan setting di 85 karena sayanglah prosesor kalau kita siksa-siksa, apalagi prosesor kita cuman satu-satunya. Kita setting di 85 derajat. Lalu di PRM, karena kita akan menaikkan performanya, otomatis di load line kalibrasi tegangan dia harus cepat. Kita pakai high. Lalu di SOC nya juga, load line SOC nya calibrationnya di high juga. Lalu power pace nya, tegangannya kita pakai extreme. Pace ini berarti ke total PRM yang ada di motherboard kita ya. Jadi kita pace-nya misalkan ini pakai 4 atau 8 pace, saya nggak tahu. Kita pakai extreme. Lalu frekuensinya kita pakai 350 kHz. Jadi ini kita maksimalkan untuk tegangannya. Kita
pulin. Lalu karena tadi dia kan di auto, tegangannya di auto, jadi kita jangan sampai, kalau auto dia turun naik, ini 1,2, nanti dia bisa sampai 1,5 kalau ada tegangan puncak. Nah, tegangan puncak itu yang kadang bisa bikin blue screen atau yang tadi itu green screen ya. Kita akan setting di manual, kita akan setting di tegangan 1,22 mungkin ya. Oke, 1,22 SOC voltage, SOC nya, jadi buat tegangan buat SOC nya kita setting ke 1,8 atau 1,18 atau 1,19, maksimal di 1,2 ya, tapi kita nggak akan, kayaknya segini cukup. Oke. Lalu RAM voltage kita akan kita taikin dulu tegangan RAM-nya, karena biasanya ini terpengaruh tegangan prosesor sama tegangan RAM, apalagi SOC ditaikin nanti RAM juga akan terpengaruh. Jadi kita akan kasih tegangan 1,35 ya. 1,35. Jadi setelah prosesor ini nanti kita akan kita akan overclock RAM-nya juga. Overclock RAM-nya ke 3,4 GHz mungkin. Lalu CLDO PDDP-nya kita ke 1 volt. Sebenarnya bagus, tapi kayaknya terlalu tinggi. Kita bikin di 950 mungkin ya. 0,950 maksudnya. 0,950 mV. Oke. Lalu semuanya SB voltage ini auto. PTT DDR kita akan taikin 0,68 mV. Ini semua standar. Jadi ini ya yang kita taikin. Oke. Ini. Setelah itu kita masuk ke kita ke advance. Di sini bukan di sini CPU kita nggak akan apa-apain. Onboard device karena saya nggak pakai LAN, jadi saya mati. Serial EFI kita nggak masuk ke situ. Langsung ke AMD CBS ya. CBS Core Performance Boost kita matiin dulu. Oke. Global State Control, jadi dia ngebaca kebutuhan tegangan saat load kenceng berapa, dia yang ngatur tegangannya. Kita akan matiin. Kita akan setting semua manual. MMU enggak, power idle control enggak, ini enggak, throttling. Nah, ini semua auto. Lalu relax EDC throttlingnya kita hidupin. Jadi di sini di keterangannya kalau dimatiin beberapa bagian dari EDC throttling proteksi aktif katanya. Tapi kalau dihidupin mengurangi jumlah waktu untuk prosesor saat mau throttling. Jadi kita aktifin. Jadi kalaupun nanti dia agak panas, dia akan tetap berjalan, nggak langsung green screen-nya, nggak langsung blue screen-nya, nggak langsung error lah. Jadi kita hidupin. Lalu apa ini? Thread enablement. Nah, ini buat ngurangin. Ini kan 16 core. Jadi 8 core 16 thread. Jadi kita bisa dikurangin di sini. Kita nggak akan kurangi. Kita mau semua jalan di 16 thread 8 core. Prefetcher setting. Ini buat apa? Kalau kita
ngerender nanti ini lebih baik dihidupin. Tapi untuk sementara kita akan tes kemampuan prosesornya dulu. Di add command option ini buat RAM ya. Ini buat RAM ini nanti untuk ini juga masih RAM Node Bridge. Oke. Ini slidernya determinism slider. Jadi dia si power ini power supply kita atau motherboard kita akan buat hemat tegangan atau buat performa kayak gitu. Kita akan performa. Lalu TDP control. Prosesor ini kan 105 watt ya, maksimalnya 105 watt. Bisa lebih kalau lagi boost ya, kalau lagi otomatis. Kita akan setting di 155 watt ya, 155 watt. Kemampuan prosesor pada 2700X itu 105 watt saat dia full load, kadang naik ketika overdrive aktif, tapi kita akan setting di 155 watt maksimal gitu ya, jadi nggak akan lebih 155 watt ini. Kalau misalkan pendingin teman-teman bagus, bisa 200 mungkin, terserah, bisa ya, tapi karena saya pendinginnya biasa saja jadi saya nggak berani. Oke, XFR ini XFR. Jadi di sini keterangannya hati-hati bisa menyebabkan kerusakan AMD prosesor di luar spesifikasi. Jadi kalau kita ini diaktifin, katanya berhati-hati. Tapi kita akan matiin di sini karena kita nggak mau prosesor atau motherboard bekerja sendiri. Kita mau performanya sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tahu persis. Kita yang akan setting komputer ini kemampuannya mau sampai mana kayak gitu. Bentar, ada yang kelewat rupanya. Temperatur control manual. Jadi kita mau, karena tadi kan 95 derajat ya, 95 derajat buat saya karena kipasnya nggak bagus, pendinginnya nggak bagus, coolernya nggak bagus. Saya mau setting di 85 derajat saja. Jadi setelah 85 derajat dia otomatis akan nurunin performa gitu. Battery now 80%. Jadi kita mau 155 watt maksimal. Tapi kalaupun dia nggak nyampe 155 watt, saat panas prosesor menyentuh 85 derajat, dia akan nurunin performanya. Tujuannya ya buat ngelindungin prosesor kita dari kerusakan gitu. Ini RAM ini nanti boost security. Kita save dulu ya. Kita akan cek dulu kemampuannya. Ini pasti dia berjalan di 3,7 GHz karena kita belum taikin, karena XFR-nya kita matiin, precision boost overdrive-nya kita matiin, terus semua fitur-fitur otomatisasinya kita matiin. Jadi kita mau komputer ini kita yang atur, kita yang handle, kita yang mengarahkan komputer ini mau seperti apa kayak gitu. Ya, kita lagi loading. Ini saya nggak tahu nih dia berjalan di 3,7, harusnya berjalan di 3,7 sesuai spesifikasinya. Prosesor ini kan 3,7 base clocknya, clock dasarnya 3,7. Tapi kalau saat XFR atau PBO-nya aktif, dia akan naik sampai ke 4 koma ya. Oke, kita akan buka lagi di sini.
Ya, kita lihat di sini dia 3,7 GHz ya, nggak naik, nggak lebih dari 3,7 karena precision boost overclocknya kita tadi matiin ya. Terus tegangan prosesor juga kita tadi udah set di 1,2 sekian gitu ya. Jadi dia nggak akan melebihi tegangan itu. Seperti itu ya. Lalu kalau 1,3, 1,35 aman nggak? Sebenarnya aman, karena emang spesifikasinya maksimal di 1,5 volt dia masih kuat. Cuman tergantung juga motherboardnya apa, terus pendinginnya seperti apa, kipasnya, terus casingnya seperti apa, itu yang nentuin ya. Karena kipas pendingin saya biasa saja, jadi saya cuma berani 1,22 volt saja. Oke, kita akan langsung stress test di sini. Oh, sorry. Oke, Cinebench R23 ya. Kita akan jalan satu putaran aja dulu ya. Kita akan langsung cek. Kita langsung perhatiin panasnya. Karena setelah kita tahu panasnya di mana, kita bisa taikin kira-kira ini kan 3,7. Kira-kira sebelum berapa derajat dia di 3,7. Ya, kita perhatiin TCL ini. Jadi ini TJ maksimalnya ya. Karena TCL ini yang ketika dia melebihi batas ambang batasnya, dia akan langsung green screen atau menurunkan performanya sendiri. Seperti itu. Ya, kita lihat di sini baru 75 derajat Celcius ya. 75. Kita setting tadi di 85 derajat Celcius. Jadi ketika nanti nyentuh 85 derajat Celcius, dia akan nurunin kemampuannya sendiri seperti itu. Ya. 76. Jadi semakin dingin ruangan teman-teman, semakin kipasnya bagus, semakin coolernya bagus, maka TCL akan semakin rendah. Semakin rendah, maka kita bisa boost clock prosesor kita ke speed yang lebih tinggi lagi. Oke. Tadi rata-rata maksimumnya ada di 76,8, 77 derajat Celcius. Oke. Di 3,7 ada 77 derajat Celcius. Kita akan masuk ke BIOS lagi, lalu kita akan taikin ke 3,8 GHz, lalu kita akan stress test lagi. Kita restart dulu. Ya, sebenarnya overclock itu nggak bisa cepat ya, nggak bisa instan ya, karena setiap mesin beda-beda. Terus kalaupun prosesornya satu merek, satu tipe, itu pasti ada perbedaan. Disitulah ada istilah silicon lotre. Lotre silikon, untung-untungan ya kalau dapat prosesor yang silikonnya bagus ya, kadang bisa jago tuh prosesor. Ya, tadi 3,7 ya, kita akan taikin ke 3,8. Sebenarnya naik 100 itu terlalu tinggi, harusnya sedikit-sedikit, tapi kita langsung 3,8 karena saya yakin untuk 3,8 GHz dengan 1,2 volt kayaknya dia masih sanggup dan nggak akan nyentuh 85 derajat. Kita akan tes. Tadi di 77 derajat ya, 76,8 derajat. Kita akan tahan di bawah 85 derajat, maksimal 85 derajat. Seperti itu. Tujuannya apa ya? Biar awet. Seperti itu. Maksudnya prosesor dingin tapi
bisa kenceng kayak gitu. Terus pemakaian juga jadi awet. Karena kalau komputer nggak diapa-apain, dia karena punya fitur otomatisasi gitu ya. Jadi kalau prosesor dingin dia di boost, tegangannya ditaikin, gigahertznya jadi naik, tapi nanti dia kepanasan. Nah, itulah hal-hal yang kadang nggak kita kontrol seperti itu. Jadi kita akan komputer ini ya harus ada dalam kontrol kita, panasnya seberapa, speednya mau seberapa gitu. Oke ya, di sini kita lihat udah 3,8 GHz. Ya, tapi ini belum di load. Ini saya nggak tahu kuat atau enggak saat menjalani Cinebench ini dengan 1,2 volt di 3,8 GHz. Kita akan tes sekali aja, satu putaran ya. Soalnya ini kan biar cepet aja, biar teman-teman tahu gitu. Jadi caranya ya simpelnya seperti ini kayak gitu. Ya, kita akan tunggu sambil pantau ini ya. Ya, dia sekarang di 72 derajat. Tadi 60 berapa tadi? Ya, 74. Sebenarnya kalau ini pendinginnya bagus, kalau baru 1,2 volt dan 3,8 GHz itu sebenarnya kalau pendingin bagus paling baru sampai maksimal 55 derajat Celcius ini saya yakin. Jadi kalau teman-teman mau overclock, diusahain pendinginnya yang bagus, kipasnya yang bagus, mau water cooling, mau liquid cooling, apapun ya. Terus airflow-nya, aliran angin di dalam casingnya harus diperhatiin juga kalau mau di overclock. Kalau misalnya masih standaran, airflow-nya biasa saja, kipasnya cuma 1 atau 2 misalnya, saya saranin untuk nggak terlalu ekstrim dalam overclocknya. Minimal kayak gini aja, nggak terlalu ekstrim, santai, tapi hasilnya bisa memuaskan. Seperti itu. Sebelum nanti kita beli cooling yang bagus ya. Ya, sekarang ada di 77,8 derajat Celcius. Saya yakin ini masih bisa di 3,9 untuk di bawah 85 derajat. Tapi saya nggak tahu untuk 1,2 volt dia sanggup nggak berjalan di 3,9, karena di 3,8 ini udah sukses. Kita langsung ini aja ya, eksekusi ya. Kita masuk BIOS lagi, kita taikin ke 3,9 GHz. Tapi nggak akan merubah tegangan dulu, kita akan tetap segitu. Kalau misalnya nanti terjadi blue screen atau gagal, kita akan taikin tegangannya sedikit demi sedikit. Kita masuk ke BIOS. Masuk ke BIOS biasa ya, pencet del aja, gampang. Ke AI tweaker. Ini 38 berarti 3,8 GHz. Kita langsung taikin 100 ya. 100 MHz ke 3,9 GHz tanpa merubah tegangan prosesor dulu. Tegangan prosesor tidak akan kita sentuh dulu untuk tes kali ini. Tapi setelah nanti gagal blue screen atau green screen karena layarnya hijau sih, kita akan taikin nanti. Kalau misalkan yang kali ini gagal, taikin tegangannya. Kita langsung ya. Ini sebenarnya di latar belakang ini lagi ngeloading ini sebenarnya. Ya, tapi kita langsung justru
saat dia lagi loading kita langsung paksa buka ini buka itu, disitulah kemampuan komputer kita yang sebenarnya seperti kayak gitu. Jadi kita nggak nunggu oh biar semua loading dulu, nggak, karena dalam prakteknya kerja nggak seperti itu. Kita harus kerja bet kayak gitu, nggak bisa kita nunggu yang ini selesai loading dulu, nggak gitu ya. Kita udah jalan di 3,9 GHz, tapi belum kita stres, belum kita load beban di 1,2 volt ya, 1,22 volt. Kita akan jalanin satu kali, sukses atau enggak saya nggak tahu. Kita sambil cek ini ya, kita perhatiin ini dan panas ini TCL 1,2 volt, apakah sanggup untuk ngangkat 3,9 GHz? Jadi masalah yang terbesarnya adalah panas ya, apalagi Ryzen 2700 itu emang agak sulit di overclock ya, di bus itu agak sulit ya, karena dia sangat melindungi dirinya sendiri di tahap panas tertentu kayak gitu. Biasanya di 85 dia udah nurunin. Kita belum nyampe 85 ya, 77,8 ya, 1,2 volt kuat ya. Untuk 3 oke, nggak kuat ya, 1,2 volt dia nggak kuat. Sepertinya kita harus taikin tegangan. Saya nggak tahu berapa milivolt yang harus ditaikin, tapi kita akan coba. Jadi buat teman-teman jangan stres ya kalau ada green screen, kalau ada blue screen kayak tadi. Dia sebenarnya fitur perlindungan prosesor, jadi dia akan mematikan dirinya sendiri kalau sekiranya akan rusak dirinya kayak gitu. Ya. Tegangan prosesor kita akan taikin ke 1,24 mungkin ya. Oke, kita langsung tes. Kita lihat. Karena korelasinya adalah semakin tegangannya semakin tinggi, maka akan ada panas di sana di prosesor. Seperti itu. Ketika kita ingin menaikkan speed prosesor, otomatis kita harus menambah tegangan. Tapi ketika tegangan ditambah, prosesor akan panas. Ketika prosesor panas, dia tetap akan menurunkan speed yang akan kita cari itu. 70% battery. Ya, itulah dilemanya overclocking ya. Mungkin kalau Bang Jonathan ya, saya suka sama Bang Jonathan. Dia juara overclocking Indonesia ya. Saya lupa tahun berapa, 2018 atau berapa. Eropa ya. Ya, 3,9 di 1,24 volt. Mudah-mudahan kuat sih, walaupun saya nggak yakin. Soalnya rata-rata orang di 1,35 volt. Kita akan jalani satu putaran aja. Kita sambil cek 3,9. Kita sambil perhatiin panasnya. Jangan sampai dia nyentuh di 85 derajat, atau jangan sampai dia nyentuh di panas yang kita tentukan tadi. Bisa aja teman-teman. Oke, dia nggak kuat. Oke. Apa harus ditaikin lagi? Ya, saya mau taikin lagi. Kita udah setting di 85. Ini di manual. Oke.
1,27. Mudah-mudahan kuat sih ini. Dan sepertinya SOC-nya harus sedikit ditaikin. Di SOC-nya 1,2 ya. Oke, 3,9 GHz di 1,27. Kalau misalkan nggak sanggup juga kayaknya harus 1,3 volt ya, atau 1,35. Kita nggak tahu. Kita tunggu. Kita buka lagi alat pemantaunya. Kita pakai HW Info 64 ya. Ya, kita udah diem di 1,7 volt ya, untuk mencapai 3,9 GHz. Kita akan tes saja satu kali loop aja. Udah 75, 77. Ini cepet panas bro, karena saya kipasnya ini kipas biasa aja ya. Atau bisa jadi thermal pastanya udah kering. Nanti kalau misalkan kita nggak bisa sampai, ya ini kayaknya coolingnya yang nggak bagus. Jadi sepertinya kita akan stop di 3,8 aja. Nanti saya akan coba ganti thermal pastanya atau ganti coolingnya kalau memungkinkan. Ya. Di 3,9 dia nggak kuat coolingnya. Kita turunin di 3,8 dengan tegangan tadi 1,22. Oke, 1,22. Dan ya rupanya kayak gitu aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Nanti untuk overclock yang lebih mendalamnya nanti kita akan bikin videonya lagi ya. Jangan lupa subscribe buat teman-teman, like juga, terus dibagiin ke teman-temannya ya. Untuk yang terakhir kita akan tes di 3,8 aja ya, di 1,22 volt. 3,8 itu udah kencang sebenarnya, udah kencang. Cuman kita sebagai manusia kan emang nggak ada puasnya kayak gitu, nggak ada puasnya. Kita udah beli prosesor tinggi, kita masih pengen overclock. Ya itulah manusia. Ya kita akan coba di 3,8 aja. di 1,22 volt. Kita akan tes satu kali loop. Kita akan tes satu kali loop. Ini prosesornya panasnya. Ini 73 derajat. Tujuh 75 derajat.
76,6, 77,2. Ini panas ya, ini emang kipasnya, emang kita harus curiga pada kipasnya. Ya buat teman-teman kalau mau overclock perhatiin airflow-nya ya, kipasnya, terus kebersihan pendingin CPU-nya sering-sering dibersihin kalau di overclock itu, karena dia akan terjadi panas dan akan terjadi degradasi, penurunan kinerja ya. 1,2 volt, tegangan sangat kecil sekali dan listrik kita aman. Oke, kayak gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.